Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya masih berada di wilayah Lamongan, tepatnya di Sukorame, dan masih bersama Pak Andi ya. Di sini dikabarkan ada sebuah fosil perahu perahu jauh zaman dulu. zaman dulu. Ya, Lokasinya jauh dari tempat ini. ada Ya? di sana. Oke Pak Andi, kita langsung ke sana ya. Ya. Dan ini pemirsa hujan ya, tapi nggak apa-apa ya Pak Andi ya. Iya. Aman. Nah, jadi fosil ini berada di hutan jati yang menurut pilihan warga lokal sini, ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa itu adalah diduga kapal atau perahu Nabi Nuh gitu Pak Adi. Iya, yang terdampar. Yang terdampar di sini, dan ini dulu mungkin bekas sungai Pak Adi ya. Kalau melihat dari Kalau dilihat dari kenyataannya itu banyak bukti-bukti kerang itu. Ini kayak dulu itu adalah lautan yang menjadi daratan, terdampar menjadi daratan ya. Jadi di sini banyak sekali ditemukan fosil-fosil Kerang. gitu. Yang diduga dulu ini merupakan sebuah laut ya Pak Adi. Iya. Yang menjadi darat. Iya. Karena sudah berabad-abad gitu ya. Nah di sebelah kanan ini juga ada apa ini? Bukan Pak Adi? Bukan perahunya, bukan? Bukan, yang sebelah sana. Oh yang sebelah sana? Iya. Jadi sebelah kanan juga ada batuan seperti batu karang. Banyak sekali Pak. Jadi ada sebagian versi yang mengatakan bahwa perahu atau kapal Nabi Nuh itu memang terdampar di wilayah Indonesia. Tapi untuk kepastian dan kebenarannya juga masih sangat diragukan. Dan temuan kali ini memang benar-benar Itu. oh di sana ya. Panjang itu. Hampir 20 meteran lebih mungkin. Jadi panjang perahu itu kurang lebih 20 meter. Dan sekarang membatu gitu Menjadi fosil ya. yang menjadi fosil. 20 meter. Mungkin sebagian juga masih tertanam atau apa ya, aus kena sungai ini ya. Iya. Terus sebagian itu ada yang titik tengahnya itu pernah dicuri orang. Sampai sekarang itu infonya juga orang tersebut istilahnya apa ya, kena balak walat gitu. Kena sial gitu. Iya, kena sial. Dicuri Kan itu nggak boleh dicuri. oh, digunakan untuk apa Pak? Digunakan infonya itu untuk pondasi rumah. rumah. Jadi batu-batu fosil perahu itu dicuri ya, diambil. Diambil. Digunakan untuk pondasi. Dan yang mencuri itu mendapat sial sampai sekarang. Nggak sial sampai sekarang. Oke, tidak perlu disebutkan siapa sih pencurinya dan di mana, tapi yang jelas bahwa fosil ini memang apa ya, pernah dilakukan upaya pengerusakan atau pencurian sebagian masyarakat untuk keperluan pribadi sebagai pondasi rumah. Dan di sini banyak fosil-fosil ya Pak Andi ya. Banyak. Fosil-fosil kerang itu banyak di area sekitar hutan jati ini. Ini menunjukkan bahwa dulu itu lautan. Dan sekarang sudah menjadi daratan. Jadi kalau tempat ini dulu merupakan lautan ya. Iya. Itu di bawah jenengan itu bukan fosil itu, bukan ya? Sebagian juga ada yang sudah pecah-pecah. Jadi berada di agak ketinggian ya. Nemu apa Pak Adi? Ini. Nah, kayak seperti ini. Oh ini. Oh ini fosil kerang ya? Loh. Iya gitu. Ini fosil kerang ya. Banyak di sini sebenarnya. Kerang yang sudah menjadi fosil atau batu. Bahkan ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Mungkin bagian sudah beruruk ya. Ya. Kalau kita perhatikan di sana itu lihat ujungnya yang mana Pak Di? Ujungnya sana itu. Itu cantiknya ya. Sampai sini ya. Oh, itu ujung perahu, ujung perahunya. Oh, cantiknya itu ya. Iya. Itu sekitaran sampai 20 meteran ya panjangnya. 20 meter. Ya, sampai sana itu. Itu yang banget. Dan terpotong oleh sungai itu ya. Terpotong oleh tadi ya? sungai. Ini sebagian hanyut. Boleh kita mendekat mulai mana ini Pak Di? Mulai dari ujungnya? Dari ujung tengah ke sini. Coba kita dari sana aja, dari ujungnya. Kita lihat. Itu dulunya ya masih utuh dulunya. Dulunya utuh. Dulu utuh ya, seperti kayak apa? Perahu itu. Perahu kayak virus itu berukuran besar. Terus sebagian ada pengerusakan tadi. Iya. Dipecah sama orang yang titik tengahnya itu diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab. Ya ini loh. Ini panjangnya sampai sana. Sampai sana loh.
Banyak yang nyari ini sebenarnya Mas, tapi Digunakan? nggak tahu lokasi tempatnya. Oh, Karena posisinya ada di tengah-tengah area hutan nih ya. jadi banyak orang yang penasaran dengan lokasi Banyak. perahu ini. Ini, tapi nggak tahu lokasinya. Kalau tidak ada yang memberitahu lokasinya di sini kan nggak tahu. Soalnya jalur masuknya tadi ya jalan setapak ya Pak Iya. ya. Harus berasa kayak tadi, nggak bisa ngerekam bawa motor soalnya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ujungnya, ujung perahunya. Ini Puwanjong sampai sana. Jadi yang sebelah sana itu yang mungkin yang hilang. Ini yang hilang. Ini. Ya ini yang dicuri. Oh. Ini dulunya utuh Mas. Ini seperti kayak perahu resong zaman dulu, terus seperti tengahnya itu ada yang dekok-dekok gitu. Seperti begini. Terus dikunci yang ini ya. Nah ini ujungnya, paling ujung sini. Ini yang dicuri, yang tengah ini. Ya ini coba kita lihat. Oh iya, hilang. Ini kan Puwanjong ke sana ya. Ini sekitaran lebarnya kalau nggak salah ini 2,5 meter. 2 meter atau 3 meteran lebarnya ini. Kalau panjangnya 20 meteran. Sampai sana tuh. Loh. Ini dulunya bagus Mas. Sampai sana. Kelihatan utuh Ya benar-benar. kelihatan utuh. Seperti Sebelum perahu. dicuri. Sebelum dicuri itu. Ya. Berarti yang sebagian sini ya yang Ini yang iya. ujung ini sudah pecah. Dan diambil ini. Oh, mungkin ini juga sisa Ini ya. utuh. Tuh ya. Utuh sini dan ini paling ujung. Jadi kesini itu semakin lebar. Ini tengahnya. Oh. Sampai sana itu yang paling besar. Iya. Ada salah satu oknum yang memang sengaja Tidak bertanggung jawab lah. apa ya, berniat untuk menggunakan ini sebagai bahan fondasi rumah. Iya. Dikepruk lah ya. Ini bekas battle-battlean loh ini ya. Ini kan bekas Ya, battle. kemungkinan apa bebatunya mengandung apa kita juga kurang tahu. Yang pasti kan faktanya ini yang tengah dicuri. Iya, iya. Bekas battlean yang mau diambil juga tapi nggak bisa ini. Atau belum sempat di apa? Ini dulunya kan bagus ini Mas. Ya benar-benar Panjang sampai sana utuh. Dulu. ya cekung kayak perahu gitu ya. Iya kayak perahu. Sampai sana itu. Insya Allah. Ya coba sebelah sini. Ini kalau kita amati dari sebelah sini Pak Andi ya, memang seperti cantik ya. Iya. Apa ujung dari perahu itu loh ya? Ya, Ini dulu pucuknya juga ada Mas. ada. Ada ujungnya. Ini paling jekuntik gitu. Oh, dipatahkan juga. Iya hilang. Ini dulunya ada bagus sampai sana. Sayang sekali ya. Nah, karena ini lokasinya di tengah hutan, jauh dari keramaian. Iya. Ini ada yang tahu, ada pula yang nggak tahu. Yang jelas yang tahu warga lokal dekat sini ya. Iya. Tapi akhirnya timbul keinginan untuk memiliki Iya. dan bagian dibawa pulang gitu. Tapi orang yang bersangkutan tadi mendapat kesialan gitu, Kesialan. sampai sekarang. Pak Adi, coba kita geser ke sana. Kita tunjukkan ke pemirsa semuanya di bagian tengah itu benar-benar cekung. Ya ini. Cekung mirip perahu ya. Ini sudah mulai kelihatan kan cekung. Ini Mas. Nah, Oke. ini loh, paling kelihatan ini. Itu yang masih nampak. Nah, ini loh, ukurannya hampir 2 meter lebih lebarnya ini. Oh, iya. Ya kan? Heeh, betul. Ini kan dekok. Oke. Nah, ini kan sudah ada tanah, sudah ada kerikil. Ini dulu kan bagus gini. Sampai sana. Ini tanahnya kalau dikeruk dalam ya ini ya. Dalam, agak nekuk gini. Cekung ya. Ya. Kan sudah memfosil jadi batu, Ke uruk tanah itu jadi kelihatan rata. Tapi sebenarnya kalau digali ini cekung. cekung Kalau ke ujung sana, Pak Adi, sampai sana. yuk ke sana loh. Dan ditumbuhi pohon apa itu di sana aja? Ada pohon serut. Pohon serut ya. Ya. Nah, ini sudah diambil kan? Oh, itu bekas yang belum sempat Ini diangkut. juga diambil. Tapi sudah di pecah-pecah gitu. Iya, sudah dibogem. Bentuknya paling utuh ya di belakang itu ya. Yang tadi ya. Ini sebenarnya utuh, tapi Besar ini ya. besar ya. Tapi tambah kesini kan tambah besar. Coba Pak Adi ke sebelah sana. Oke. Nah, ini yang Nah. bagian ekor ya. Ini yang masih utuh, nggak bisa kebogem ini. Oh, itu juga sempat kamu dikepruk itu. Ini kelihatan. Oh, iya. Ini saking lamanya, tidak terhitung berapa tahun sampai tumbuh pohon-pohon seperti ini. Ya, beratus-ratus tahun ditumbuhi pohon. Bukan serut sih ini, Pak Adi. Pohon Apa? ini ya? Yang ada durinya itu pohon apa ya? Dan di area sini ya, katanya juga sering ditemukan seperti guci-guci kuno gitu ya, Iya, di benar. lokasi sini. Serta fosil kerang. Fosil kerang ya. Ya, kalau fosil kerang kan menandakan bahwa dulu ini adalah lautan yang menjadi daratan. Iya, memang Pulau Jawa itu dulu Kebanyakan, merupakan ya, lautan. Lautan. Heeh.
sampai Muria, Gunung Muria ya kalau nggak salah ya. Dan Cilacap juga ada itu yang gua itu gua manusia purba itu. Dulu juga dasar lautan itu katanya. Lautan. Coba kita keliling ke sebelah sana. Apakah ini hanya sebatas ini ataukah putus kena sungai? Yang di bawah sana itu kemungkinan dulu aliran sungai kan? Aliran sungai. Oke, jadi selain lokasi yang sangat luar biasa ini, ada tempat lain yang tidak jauh dari tempat ini yang katanya juga ada sejarahnya gitu, Pak. Iya. Di sini ada tempat yang sangat keramat. Orang warga kampung yang dekat dengan itu namakan Sumur Tolak. Sumur Tolak. Sumur Tolak. Jadi sumur itu gimana? Sumur Tolak itu memiliki keistimewaan. Biasanya kalau orang sakit-sakit, terus diyakini ya Mas. Jadi orang meyakini banyak sekali yang datang itu orang ingin awet muda. Oh, mandi di situ. Setelah ritual mandi di sini, ya, meyakini. Terus biasanya yang banyak itu kena masalah. Masalah apa itu? Ya masalah keluarga atau masalah-masalah yang lain. Dengan mandi di situ itu permasalahannya diyakini itu bisa mendapatkan pertolongan gitu. Pertolongan atau bisa reda kembali. Jadi aura negatif yang ada di dirinya setelah cuci muka atau mandi di sini luntur gitu ya. Kebanyakan yang sini itu mandi di sini. Oke, kita langsung ke lokasinya ya. Tidak jauh dari lokasi ini ya, Pak? Iya. Ini Pak lokasinya, Pak? Iya. Jadi sumur ini tidak pernah surut meskipun kemarau? Pernah, meskipun musim kemarau tidak akan habis sumbernya. Mana sumurnya, Pak? Ini ada 3 titik, yang sana itu lebih kecil. Yang sana? Nah, yang besar sana. Oh, itu yang paling besar? Itu untuk mandi. Coba kita yang ke sumur besar. Iya. Ini licin ini ya? Enggak Mas, enggak licin. Oh, ini yang untuk mandi? Iya. Kemungkinan ini udah lama. Jadi orang mandi diambil pakai gayung gitu? Iya. Apa nyebur gitu? Ya dipakai gayung. Pakai gayung. Kalau enggak itu biasanya dipakai tangan. Kalau enggak ada alatnya itu. Coba mendekat mandi, coba ya. Nah, dalam ya mandi ya? Ini kan dibersihkan. Ini kan ada daunnya yang rontok. Iya. Oh, ini kan. Ya. Ini Mas, kalau yang di sana itu lebih bening sumbernya. Sumber utamanya sana. Ya. Ini keluar dari batu. Ini bukan buatan manusia ya? Memang dari dulu udah ada. Dari dulu ada. Loh, ini kan keluar. Oh, dari itu. Yang sana tambah lebih unik lagi bentuknya. Oke, jika kita ke sana ya, Pak. Nah. Kita ke sana ya. Ini kalau buat mandi, buat minum yang paling atas. Ini minum. Ini bisa mandi juga atau buat muka saja. Cuci muka. Ya. Kalau yang dibuat minum itu paling atas. Ini nggak apa-apa kita lewat sini, apa ya? Ini sini Mas, kelihatan dari sini. Itu ada apanya itu? Apa itu? Pakai itu? Dalam itu? Ada akik itu. Coba diambil. Coba. Uang mungkin. Uang biasanya. Akik kan? Itu akik itu. Loh, kembalikan. Ya wes, bukan milik kita. Ya. Nah, ini banyak ceruk-cerukan ya, Pak ya? Ya. Belik atau apa namanya orang dulu? Asli ini, Pak. Yang mana sumber? Ini. Oh, ini. Oh, ini yang buat minum. Ya, tadi malam kan hujan ya. Jadi agak budak. Kalau nggak hujan itu bau nih. Jadi kena air longsoran dari tanah yang kena air hujan gitu ya. Ini yang paling atas. Oke. Di sekitar lokasi yang tidak jauh dari fosil perahu, ternyata ada sebuah sumber mata air yang ini mungkin sungai yang tembus ke sana tadi yang
di dekat fosil perahu ya. Dan di tempat ini sebagian masyarakat meyakini jika mandi dan cuci muka di sini, apa yang menjadi masalah problem orang tersebut bisa terselesaikan ya. Mereka yakin dengan mandi dan cuci muka di sini akan mendapat pertolongan, tergantung keyakinan mereka masing-masing. Nah, ini sudah pecah, sudah bertahun-tahun, terus ada tumbuhannya. Dulu kan belum ada tumbuhannya ini. Apakah dulu ini merupakan kayu, perahu yang berbahan kayu? Kalau besi kan nggak bisa memfosil ya. Kapal Nabi Nuh itu katanya dari kayu, dan ada versi yang mengatakan memang kayu yang digunakan itu kayu jati ya. Kayu jati kan hanya ada di Indonesia kan gitu. Ya. Nah, mungkinkah ini adalah kapal Nabi Nuh? Dan kalau panjangnya mungkin kurang, Pak, mungkin kurang. Ataukah ini hanya separuh yang masih tersisa, separuh lagi? Ini kalau panjang dari sana sekitaran 20 meter, entah lebih kan ini sisanya. Faktanya sekarang kan masih 20 meteran. Yang ada ya? Yang ada sekitar ini entah sampai segini atau benar kita dulunya itu memang panjang ya. Bisa jadi dulu memang agak panjang dan agak lebar ya. Ya mungkin karena aus dan fosil lagi kelihatan lebih mengecil gitu ya, Pak ya. Iya. Benar, ini di belakang jenengan ini kan sungai ya? Sungai. Itu terlihat. Ada sungai kalau banjir lewat sini. Lewat sini ya. Iya. Dan saking lamanya mungkin agak dangkal. Mungkin dulunya juga apa? Dalam gitu sungainya. Nah, memang seperti ini keadaannya, dan sisa dari fosil ini karena sebagian memang sudah boleh dibilang dijarah ya, sisanya tidak nampak utuh dan hanya sebagian-bagian yang baru nampak gitu ya, Pak Andi ya. Ya. Kalau menurut keyakinan panjenengan sendiri, yakin ya Pak Andi ya, ini fosil perahu dulunya kan masih utuh. Yeah. Bahkan warga yang kampung yang dekat dengan sini, meskipun ini sana ya kampungnya, itu juga meyakini ini fosil perahu dulu itu. Dulu di sini tuh terkenal wingit. Wingit? Ya. Wingitnya seperti apa? Wingit yo, gimana ya? Orang kalau dekat itu takut. Ada hal-hal aneh tidak diinginkan gitu. Jadi sering mengalami kejadian yang di luar nalar. Aura mistiknya kuantal banget lah dulu itu. Dulu itu ini masih gelap Mas. Maksudnya sekarang ini kan ini tumbuh-tumbuhannya dulu tuh, wah, nggak kelihatan nih. Jadi pohon jati ini bolehlah dibilang baru ya? Baru. Dulu itu besar-besar. Oh, dulu besar. Ya. Dan aura mistisnya lebih kuat di masa lampau itu ya, waktu temuan pertama. Dulu masih utuh. Sewaktu ini belum ditanami lagi, dulu masih kayu jatinya masih besar-besar. Ini malah masih nampak perahunya gitu ya? Nampak perahunya masih utuh, Pak. Terus nggak kelihatan, sana itu nggak kelihatan saking banyaknya lebatnya tanaman. Sangat gelap gitu ya? Iya. Jadi ya tugas kita cuma mengeksplor dan mengedukasi, juga memperlihatkan ya bahwa di sini memang terdapat sebuah diduga fosil perahu ya. Fosil perahu. Ada yang bilang katanya fosil perahu ya Pak, Nabi Nuh. Iya. Ya percaya nggak percaya itu tergantung netizen. Iya. Tugas kita hanya mengedukasi gitu ya Pak Di. Iya. Oke Pak Di, cukup ya. Terima kasih Pak Di sudah berkenan mengantar kami sampai di lokasi yang istimewa ini, yang dimana untuk mencari lokasi ini memang tidak bisa sendiri, harus ada orang yang benar-benar pernah. Banyak yang mencari Mas. Banyak mencari lokasi ini. Kalau areanya sih tahu, tapi lokasi ini kan jarang orang tahu. Ini ikut desa mana ini tepatnya? Ini masih ikut kecamatan wilayah Sukorame, tapi di tengah hutan. Sana itu sudah perbatasan Bojonegoro. Oh, perbatasan. Iya. Ini berada di tengah-tengah hutan. Ikut wilayah Pantura nggak ini? Enggak. Belum ya? Ini ikut Lamongan paling selatan. Lamongan Selatan ya, belum Panturanya ya? Bojonegoro. Di Lamongan Selatan ya. Tapi nggak jauh juga sih sama laut ini ya? Iya. Nggak jauh juga. Oke pemirsa, jadi itu tadi yang mampu kita sajikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun tayang dalam video kali ini. Saya akhiri untuk tayangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.